Sahabat, masih ingatkah hari ini kita untuk bersyukur kepada yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Masih ingatkah kita untuk bersyukur bahwa masih gratisnya kita menghirup oksigen di muka bumi ini? Masih ingatkah kita untuk bersyukur bahwa kita masih sehat bergerak bebas, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain? Masih ingatkah kita untuk bersyukur bahwa kita masih diizinkan melihat mentari pagi terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat? Masih ingatkah kita untuk bersyukur bahwa kita bisa merasakan menyentuh dedaunan pagi yang berembun serta merasakan tetes hujan rintik di kulit tubuh kita? Semua itu mungkin terlewat untuk kita syukuri atau terlupakan. Sementara terkadang kita menuntut lebih selalu kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sama seseorang yang bersyukur dan tidak bersyukur? Seseorang yang bersyukur hidupnya penuh sabar, dan seseorang yang sabar maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Dan ketika hambanya itu merasa ada bersama Allah, dia akan makin bersyukur. Hidupnya penuh keharmonisan dalam setiap gerak-geriknya, dan hidupnya pun penuh hikmah kebaikan. Apabila dia kaya, maka kaya hatinya. Apabila dia sukses, maka ia mau mensukseskan orang lain. Apabila dia kekurangan, dia tak akan mengeluh. Apabila dia sehat, maka sehatnya bermanfaat untuk yang lain. Apabila dia sakit, maka ia menerima ikhlas seraya berjuang untuk sembuh. Bersyukur akan menambah rezeki, bersyukur pun akan menambah keberkahan. Bersyukur akan melembutkan hati, dan bersyukur akan menuntun seseorang menjadi orang yang bijaksana. Sahabat, jika bersyukur merupakan hal yang sulit buatmu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahkanmu? Jika bersyukur adalah hal yang memberatkanmu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan masalahmu? Jika bersyukur adalah hal yang tak kau percaya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keajaiban? Setiap manusia lengkap diberikan tempat di mana dia wajib bersyukur di dalam posisinya masing-masing. Ada si kaya, namun di satu sisi ia sulit tidur karena urusan kekayaannya. Ada lagi si miskin, tetapi di satu sisi bisa tidur nyenyak di biliknya tanpa terusik beban dunia. Ada yang punya jabatan, namun sekedar untuk bercandaria bersama keluarga, minum teh di sore hari, atau makan bersama sangat sulit dan tiada waktu. Ada yang biasa-biasa saja, tapi ia senantiasa bisa berkumpul bersama keluarga, berbagi cerita dan ceria tiap hari dengan senyum dan tawa. Ada loh yang berpangkat, tapi keturunan belum dia miliki. Ada yang tidak berpengaruh, tetapi ia memiliki banyak keturunan, banyak anak. Memandang serta menyikapi rasa syukur sejatinya harus dilihat dengan kesadaran di dalam jiwamu, bukan dengan logikamu. Tahukah kamu sahabat, cerita mengenai seorang kaya yang tidak bisa tidur? Di suatu paginya, dari balik kaca mobil mewah, dia berjalan dengan kendaraannya, dan dia melihat
ke jalan dari balik kaca. Tiba-tiba terpaku wajahnya, ada warung pojok dan beberapa orang biasa di pagi hari sedang minum-minum kopi, tertawa kecil, menikmati pisang goreng sebelum berangkat bekerja atau mengais rezeki. Orang-orang biasa itu ternyata juga memiliki pandangan yang sama. Dia tanpa sengaja memandang melihat orang kaya yang sedang naik mobil itu dari pojok warung sambil berkata dan bergosip, "Wah, enak sekali orang kaya itu, lihat deh. Hidup dengan gelimang harta, bisa mampu membeli apa saja yang diinginkan." Dan mereka pun tertawa bersama sambil berhayal andai menjadi seorang yang kaya di balik mobil itu. Tapi tahukah sahabat, sementara dari balik kaca mobil mewah, orang kaya itu juga di dalam hatinya berkata, andaikan saja saya bisa seperti mereka yang di pagi hari duduk-duduk tertawa bercengkrama untuk sekedar menikmati secangkir kopi bersama pisang goreng yang manis dengan gerakan leluasa yang tampaknya mereka semua adalah orang yang sehat. Tidak seperti saya. Duduk di dalam mobil ini menuju pengadilan karena suatu masalah atas kekayaan yang saya dapat dengan cara yang salah. Dan kondisi saya pun sekarang dalam keadaan sakit dan saya tidak bisa tidur tiap malam. Orang kaya itu berkata lagi dalam hatinya, andaikan waktu bisa diputar, ingin sekali saya di posisi orang-orang biasa tersebut dan bisa merasakan tiada masalah yang berat. Tapi sahabat, bagaimana sebaliknya pandangan orang-orang biasa kepada orang kaya itu? Tahukah kalian? Mendengar cerita ini, sudah pahamkah kalian arti bersyukur? Mari sahabat, kita berdamai dengan diri kita. Kita mulai mencoba untuk mensyukuri tiap hal apapun di dalam diri kita sebagai bentuk terima kasih kita kepada Sang Pencipta. Katakan sekali lagi pada dirimu, mulai hari ini saya bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan lagi mengeluh serta iri kepada sesama, karena saya harus percaya, yakin, dan tanamkan kuat-kuat di dalam diri kita. Bersyukur itu akan merubah sesuatu yang sulit jadi mudah, sesuatu yang susah jadi gampang, sesuatu yang berat menjadi ringan, keadaan yang galau menjadi tenang, dan kita akan menjadi semakin mudah meraih kesuksesan luar biasa dengan rasa syukur kita. Percayalah sahabat, rasa syukur pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat demi nikmat bagi hamba-hambanya. Percayalah sahabat, bersyukur adalah cara terbaik Anda menikmati kehidupan ini. Tanpa bersyukur, apa yang kau miliki saat ini bagaikan sesuatu yang hampa dan kosong. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Izinkan saya mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Tabib Echa.